Mulai PowerPoint, kita buka dari Start. Di menu Start ada di sini untuk type program yang mau kita buka. Saya buka di sini PowerPoint. Saya ketikkan PowerPoint, lalu akan muncul di sini Microsoft PowerPoint 2010. Kebetulan Ibu memakai 2010. Kita klik. Nah, ini dia tampilan daripada PowerPoint. Tampilan PowerPoint ini ada namanya lembar kerja. Lembar kerjanya disebut dengan slide. Kalau dia di dalam Excel disebut dengan worksheet. Sedangkan di Word disebut dengan dokumen. Nah, di PowerPoint ini disebut dengan slide. Nah, di dalam slide ini atau lembar kerjanya memiliki layout yang berbeda. Kita lihat layoutnya ada beberapa jenis. Kita klik dari menu Home. Di dalam menu Home ada yang namanya layout. Nah, ini dia layout. Kita klik. Nah, ini ada beberapa jenis layoutnya. Yang pertama kita lihat di sini ada title slide. Title slide berarti dia hanya berisi judul atau awal presentasi. Berarti kalau kita membuat awal presentasi kita, maka kita pakai yang namanya title slide. Yang kedua, ada di sini title only. Title only berarti dia memuat hanya judul saja. Nih, title hanya membuat judul saja. Yang berikutnya, yang ketiga, kita lihat di situ ada yang namanya section header. Section header ini berisi lanjutan daripada presentasi sebelumnya. Mungkin kita sudah membuat satu presentasi judul. Untuk melanjutkannya, maka kita pakai yang namanya section header. Yang berikutnya kita lihat ada di situ dari layout yang berikutnya jenisnya ada konten. Konten ini ada terbagi 4. Satu dia title and content. Yang kedua to content. Yang ketiga comparison. Yang keempat content with caption. Yang pertama title and content. Title and content ini berisi penjelasan, yaitu gabungan daripada gambar dan teks. Di mana gambarnya ini nanti bisa kita buat dengan berbentuk bagan, ada dia berbentuk video, ada berbentuk tabel, dan ada berbentuk grafik. Yang berikutnya, bagian daripada konten ini ada yang namanya to content. To content berarti dia memiliki judul. Ada 2 judul yang dimiliki oleh satu tampilan slide. Dan di dalam setiap judul bisa kita memuat bagan, gambar, video, objek, dan lain-lain. Nah, ada 2 ya. Yang berikutnya, jenis daripada layout untuk konten ada dia comparison. Comparison ini yang membedakannya dengan to content sama-sama 2. Nih, kita lihat ini ada sama-sama 2 bagian, tapi di setiap kolom nih, di setiap kolom bisa berisi teks. Nih, tampilan daripada teks setiap kolom. Itu membedakannya ya. Yang berikutnya untuk konten yang terakhir ada yang namanya content with caption. Content with caption ini hampir sama dengan title and content. Nah, yang membedakannya adalah di bagian kolom pertama, ini adalah 2 baris. Menjadi 2 baris kalau dia tadi 1 baris di bagian title content. Tapi kalau dia di bagian content with caption, ada dia 2 baris. Dan di kolom berikutnya, ada kita boleh memasukkan atau insert tabel. Bisa kita insert grafik, insert bagan, gambar. Nah, kita bisa memilih clip up dan video.
Nah, itu dia jenis daripada konten. Yang berikutnya, kita boleh melihat di situ picture with caption. Picture with caption itu hampir sama dengan content with caption. Hanya layout placeholder-nya di sini, gambar di atas dua placeholder teks, ada ini ya, ini gambar, lalu di bawahnya ada yang namanya teks dan title-nya. Yang berikutnya, yang terakhir untuk layout adalah blank, berarti kita tahu blank itu adalah kosong. Nah, di tempat yang kosong ini kita bisa memasukkan atau mendesain sendiri dengan memasukkan objek-objek, baik itu berupa gambar, baik berupa tabel, baik berupa video, dan lain-lain. Oke, nah itu dia untuk jenis-jenis daripada layout. Sekarang kita pilih dulu yang pertama. Di bagian title only. Title only berarti hanya judul. Nah, klik to add title berarti judul. Kita klik judul. Kita tambahkan judul di bagian daripada text box di sini. Nah, saya klikkan. Lalu saya masukkan di sini sebuah teks. Misalkan introduction to PowerPoint. Nah, introduction to PowerPoint ini sebagai judul yang kita buat untuk tampilan pertama atau slide pertama. Nah, text box di sini boleh kita perkecil, boleh juga kita perbesar. Dengan cara di sini ada titik pointer, ada 8 ini titik pointer. Kalau kita memperlebar, berarti kita arahkan ke titik pointer yang di bagian tengah, atas, atau bawah. Kita arahkan mouse, nanti bentuk mouse di sini akan berbentuk panah 2. Kita klik, kita tarik ke bawah untuk memperlebar text box. Untuk memperkecil, memperpendek, berarti kita arahkan mouse, kita tarik ke atas. Yang berikutnya, untuk memperlebar text box bisa kita arahkan di bagian titik diagonal kiri dan kanan. Nah, misalkan saya ambil di bagian kanan, di titik pointernya ini, saya klik di bagian titik sudut diagonal, berarti dia memperlebar, baik itu mempertinggi dan memperlebar ke kanan, berarti dia memperlebar. Kalau saya menarik ke bagian kiri, berarti memperkecil. Yang berikutnya, untuk memindahkan objek ini atau text box, kita arahkan mouse ke bagian garis sampai anak panah berbentuk panah 4. Nih, panah 4 ya. Kita klik, kita drag kemana kita inginkan. Contoh saya letakkan di bagian bawah sini. Nah, sekarang kita mau menentukan posisi daripada text box ini, bisa juga kita atur dengan align. Kita lihat di sini, di bagian format, ini format, ada di sini align. Align ada di sebelah kanan ini. Nah, jenis daripada align ada bermacam-macam. Jika kita mau membuat secara vertikal, di bagian kiri vertikal, berarti saya klik align left. Jika saya membuat di bagian tengah, berarti kita pilih center, secara horizontal, secara vertikal. Nah, di bagian kanan, secara vertikal. Nah, kalau dia secara horizontal, berarti kita pilih, kalau misalkan kita mau meletakkan secara horizontal di atas, berarti kita pilih top. Jika kita mau buat di bagian tengah secara horizontal, kita pilih middle. Dan membuat ke bawah, kita pilih bottom. Nah, sekarang, gimana kalau kita menentukan posisinya itu di bagian tengah secara horizontal dan secara vertikal? Maka kita klikkan dari alignment ini, ada yang namanya distribute horizontal
dan distribute vertikal. Kalau kita pilih horizontal, distribute horizontal berarti dia akan rata secara horizontal. Nah, secara horizontal. Nah, secara vertikal kita buat di bagian tengah. Nah, maka posisinya berada di bagian tengah. Nah, objek ini boleh juga kita putar dengan cara kita aktifkan. Di sini ada rotate. Di bagian rotate sini. Nih. Kalau kita putar dia ke kanan 90 derajat, berarti kita ambil di sini right 90 derajat. Kalau kita mau putar secara ke kiri, dari kiri 90 derajat. Nah, kalau kita membalikkan secara vertikal, berarti kita pilih flip. Kita balikkan secara horizontal, maka kita pilih flip horizontal. Nah, untuk memutar secara manual atau option yang mau kita tambahkan, boleh kita pilih more, rotate, option. Nah, berapa derajat kita akan putar, boleh kita lakukan di sini dengan berapa derajat. Misalnya saya memutar 30 derajat, nanti saya buat di rotate 30 derajat. Setelah itu kita close, maka dia di sini 30 derajat. Nah, itu dia untuk cara memutar text box. Yang berikutnya kita lanjut. Teks yang ada di sini sama seperti di Word atau di Excel, kita boleh ubah ukurannya, size-nya, boleh juga kita ubah warnanya dan jenis tulisannya dengan cara kita blok objek yang ada di bagian text box. Setelah itu kita pilih dari menu Home. Di dalam menu Home di sini ada bagian font. Nih. Nah, di sini ada yang namanya bagian daripada jenis tulisan. Nah, kita pilih salah satu jenis daripada tulisan, jenis fontnya. Nah, saya ambil salah satu jenis tulisan. Yang berikutnya size bisa di sini. Ini size-nya. Misalkan saya mau besarkan size-nya. Saya pilih di sini 60 contoh. Nah, jenis warna daripada teks. Saya ganti warna teksnya. Sini. Berikutnya, untuk fontnya bisa juga kita tebalkan, kita miringkan, dan kita underline. Nah, kalau kita mau batalkan, kita kembali pilih bold, italic, atau underline. Yang berikutnya, lanjut. Text box di sini kan, kita lihat dia tidak cukup untuk bagian teks, maka inilah yang kita boleh perbesar text boxnya, kita perkecil dan kita atur ukurannya. Yang berikutnya, text box di sini boleh juga kita berikan warna shapes-nya, shapes daripada text box dengan memilih dari menu Home. Di sini ada shape fill. Nah, di shape fill boleh kita atur warna daripada fill-nya, fill box-nya ya. Nah, kita pilih salah satu fill-nya. Contoh, ambil di sini. Nah, kalau kita mau besarkan text box-nya ini boleh. Nih, kita atur, kita fullkan sampai penuh ya. Boleh dengan cara kita drag bagian pointernya. Yang berikutnya, kita lanjut. Untuk menambah text box kita, ini slide yang pertama. Untuk slide pertama selesai, kita tambah slide berikutnya. Slide berikutnya dengan cara memilih new slide dari menu Home. Di sini ada yang namanya new slide. Kita klik di bagian pull down. Nah, kita tambah lagi layout yang mana mau kita pakai. Untuk hari ini kita pakai layoutnya adalah dari title and content. Kita klik title and content. Nah, di title and content akan muncul di sini judulnya. Judul ya. Saya mau masukkan di sini gambar. Insert gambar. Berarti kita mau menambah gambar. Nah, insert gambar.
kita mau ambil gambar dengan cara di bagian konten. Di bagian konten ini tadi sudah Ibu jelaskan di awal, ada beberapa yang boleh kita masukkan. Nah, untuk memasukkan gambar, berarti di sini ada insert picture from file. Kita klikkan gambar. Nah, misalkan Ibu akan ambil satu sampel picture. Nah, di sampel picture ini misalkan kita ambil salah satu gambar. Nah, gambarnya Ibu ambil di sini sebuah gambar penguin ya. Klik di bagian gambar, lalu kita pilih insert. Nah, di gambar ini boleh kita atur gambarnya, ukurannya sama seperti membuat text box tadi. Di sini ada sebuah gambar dengan memilih titik pointer. Nah, titik pointer ini muncul jika gambar diaktifkan atau diklik. Jika gambar tidak kita aktifkan, maka ini titik pointer tidak ada. Untuk memperkecil dan memperbesar, berarti kita klikkan dulu gambarnya, baru di sini ada titik pointer. Boleh kita klik dari titik diagonal supaya gambar tidak rusak. Usahakan memilih dari titik diagonal. Titik diagonal ada di sudut kiri dan sudut kanan. Misalkan saya ambil dari sudut atas ini, tahan shift sambil di drag. Kenapa harus menahan shift? Karena nanti gambar ini akan tetap proporsional atau sama sisi. Nah, ini boleh kita pindahkan. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan, untuk perataan teks atau gambar, kita boleh memilih dari format. Di dalam format ada align. Nah, di dalam alignment boleh kita pilih horizontal dan vertikal. Nah, berikutnya gambar di sini sudah diatur di posisi tengah. Nah, teks yang ada di sini boleh juga kita atur sama seperti judul tadi. Kita blok, kita atur warna teksnya, ketebalan teks, dan jenis tulisan, dan ukuran teks. Nih, boleh kita atur ya. Ya, yang berikutnya, untuk memasukkan daripada konten yang berikutnya. Yang pertama kita pilih gambar. Yang kedua kita mau memasukkan, misalkan kita mau membuat clip art. Berarti kita pilih new slide. Sama seperti yang tadi. Kita pilih title and content. Saya tambahkan di sini satu judul, insert clip art. Nah, langsung kita lanjutkan aja ini, kita atur. Di sini pengaturan daripada text box-nya, ukurannya, jenis tulisannya, dan berikutnya. Nah, kita pilih yang namanya clip art. Kita klik di bagian clip art di sini. Nah, saat kita pilih clip art di bagian kanan sudah muncul dia tampilan daripada clip art. Kita tinggal pilih go. Nah, saat kita pilih go, kita insert salah satu gambar di sini. Ini di sini ada clip art. Pilihannya boleh kita pilih. Nih, terserah yang mana. Contoh kita ambil di sini bagian clip art untuk bisnis. Nih, objeknya, gambarnya. Nah, gambar ini juga bisa kita ubah, kita perkecil, kita perbesar, dan seterusnya. Kita putar. Gambarnya bisa kita putar dengan memilih rotate, atau kita atur dari bagian rotation di sini. Nih, ya, berapa derajat. Cuman kalau kita dari sini kita nggak tahu berapa derajat dia berputar. Yang berikutnya, objek ini sama dengan gambar tadi, boleh kita atur untuk bagian daripada style. Ini di bagian format ada style ya. Nah, bisa kita klik stylenya. Ini seperti border pada atau bingkai pada gambar ya. Nih, kita atur. Sini bisa kita berikan bayangan. Nih. Nah, dan seterusnya.
kita pilih salah satu. Nah, misalkan ambil di sini yang bentuknya seperti ini, atau boleh kita ganti, kita buat bayangannya. Terserah kita mau gimana, kita atur. Pilih aja salah satu dari sini, ya. Nih. Oke, saya ambil dari sini aja satu ya. Nah, lalu boleh kita perbesar atau kecil. Kalau kita mau atur dia posisinya tadi, ada bagian alignment, saya atur dia bagian tengahnya. Nah, ini dia. Yang berikutnya, kita tambah lagi slide dari new slide. Di sini kita pilih lagi yang title and content. Kita buat di sini insert. Misalkan kita tambahkan di sini insert table. Insert table. Kita atur. Nah, sama seperti yang tadi ya. Nih. Lalu untuk menambah tabel, di sini ada yang kontennya insert table. Kita klikkan. Nah, berapa sama seperti di Word, ada kolom, ada row, ada baris. Kolom, berapa kolom, dan berapa baris. Saya masukkan di sini ada 3 kolom, dan barisnya saya tambahkan di sini 3 baris. Lalu kita okekan, maka akan muncul di sini sebuah tabel dengan 3 kolom. Kolom berarti dia vertikal ke bawah menurun, sedangkan baris berarti dia horizontal mendatar. Ini 1, 2, 3 ini baris ya. Sedangkan kolom 1, 2, 3. Nah, sekarang saya buat di sini untuk menambah teks di dalam kolom, di dalam tabel, kita letakkan di bagian sel. Nah, ini bagian selnya, saya buat di sini nomor. Next, untuk masuk ke berikutnya boleh kita klik, boleh kita tekan tab. Kita buat di sini nama. Nah, saya tambahkan di sini nilai. Nah, nilai ini kita tambah. Nilai ini terbagi 2. Satu dia nilai keterampilan, dan satu lagi atau nilai praktek dan nilai teori. Berarti kita lakukan di sini, kita bagi atau kita tambahkan kolomnya. Nah, ini kolom di sini kita mau bagi 2, kolom nilai. Berarti yang kita lakukan adalah boleh kita insert kolom atau boleh kita bagi. Kalau kita menginsert kolom, menambah kolom, berarti kita letakkan, jika kita mau menambah di kanan, berarti kita ambil bagian right. Kalau kita mau menambah di kiri, berarti kita pilih left dengan cara kita klik di kolom yang mau kita sisip, lalu di bagian layout ada di sini insert left dan insert right. Saya mau menambahkan di bagian kanan, berarti kita pilih insert right. Kalau kita mau menambah di bagian kiri, berarti kita pilih insert left. Nah, ini bertambah di sini ya. Nah, yang berikutnya saya tambahkan di sini nilainya adalah nilai praktek, dan satu lagi nilai teori. Nih. Nah, nilai ini kita mau gabungkan. Saya blok sel yang mau digabungkan. Lalu di bagian layout ada di sini merge. Saya klik merge. Maka dia sudah tergabung. Lalu saya letakkan di posisi teksnya di posisi tengah. Maka di sini ada bagian align. Ini rata kiri, rata tengah, rata kanan secara horizontal. Nah, ini secara vertikal. Nah, saya ambil dia secara horizontal dan vertikal. Maka ibu ambil di sini vertikal. Nih, lalu kita klikkan horizontalnya, center. Maka dia di bagian tengah. Nah, yang berikutnya, nomor 1, kita buat namanya, misalkan di sini body.
nilai prakteknya saya buat 90 dan nilai teorinya 75. Nah, saya mau memasukkan data yang kedua untuk nomor kedua. Nah, barisnya tidak cukup lagi, berarti kita perlu menambah baris. Dengan cara kita letakkan posisinya di mana kita mau menambah baris. Contoh, saya mau menambahkan baris di bawah, berarti kita pilih layout. Lalu di sini ada insert, above, dan insert below. Kalau dia kita mau menambah ke bawah, berarti kita pilih insert below, bertambah satu baris. Nah, kalau misalkan kita mau menambah, menyisip di atas, berarti kita pilih insert above, berarti dia bertambah satu baris di atas. Nah, terus saat ini kita mau menambah baris di bawah, letakkan aja posisinya di mana, kolom mana, dan lalu kita pilih insert below, baru kita tambahkan untuk record yang kedua. Record yang kedua, saya buat namanya di sini Amir, nilainya 80, dan untuk teorinya 90. Yang berikutnya, jika kita mau menambah baris ke bawah, bisa juga dengan cara, tapi ke bawah. Letakkan aja kursor di kolom yang terakhir, ini kolom terakhir, di baris terakhir, kita tekan tab sekali. Nah, ini bertambah satu baris. Kita buat sini 3. Nah, saya tambahkan di sini namanya Angel. Dengan nilainya, saya buat di sini. Untuk praktek 80 dan untuk teori 70. Nah, yang berikutnya, saya tambahkan baris di sisi baris ketiga. Baris ketiga seharusnya bukan Amir, tapi ada lagi, yaitu misalkan di sini namanya Stephen. Maka letakkanlah kursor di baris yang mau kita sisip, berarti dia mau menambahkan baris 1, 2, 3, 4. Berarti di baris yang keempat akan kita tambahkan. Letakkan saja kursor. Nih. Apakah dia di bawah daripada Budi atau di atas daripada Amir. Kalau dia di bawah daripada Budi, berarti kita pilih insert below. Nah, kalau kita mau meletakkan kursor di Amir, berarti kita menambah di atasnya. Kita pilih insert bawah. Nah, ini dia bertambah satu baris. Nah, ternyata baris yang di sini kita mau hapus, tidak jadi. Lebih, cara menghapus baris, cukup kita blok barisnya, baris yang mau kita hapus, blok. Setelah di blok, maka kita pilih di bagian layout, ada delete. Nah, kita klikkan di bagian pull down, kita hapus delete row. Karena kita mau menghapus baris, maka kita pilih delete row. Kalau kita mau menghapus kolom, kita pilih delete kolom. Hapus. Nah, itu dia untuk menata daripada tabel. Nah, tabel ini bisa juga kita ubah warnanya, bentuknya, dan lain-lain. Maka caranya adalah kita arahkan mouse kita ke garis, maka nanti tabel kita sudah terblok. Setelah itu kita atur desainannya dengan cara memilih desain. Ini desain. Lalu di bagian desain ada style untuk tabel. Nih, kita klik pull down. Nah, baru kita atur, kita pilih salah satu dari sini. Tabelnya, jenis tabel atau desainan daripada tabel kita. Boleh kita klik salah satu, misalkan bisa klik. Nah, ini dia tabelnya. Kalau kita mau mengatur sendiri, boleh juga kita blok. Contoh judulnya ini, lalu kita atur shadingnya. Kita nggak mau shading yang tadi, ini kita ambil. Nah, dan lain-lain. Sampai di sini untuk pembuatan tabelnya ya. Nah, kalau kita mau menghapus tabel, bisa dengan klik tabelnya dengan cara mengklik garis, ini garis bordernya. Lalu dari layout kita pilih delete, lalu di sini ada delete tabel, saya klik. Nah, oke, terhapus tabelnya ya, saya kembalikan. Yang berikutnya ada lagi bagian daripada konten ini, bisa juga kita menambahkan yang namanya insert
Smart Art atau bagan. Nah, Smart Art di sini kita lihat ini ada Smart Art. Oke. Nah, kita mau membuat bagan. Banyak di sini bagan-bagan yang akan kita buat. Smart Art-nya bisa dia berbentuk list, ini dia berbentuk list, bisa dia berbentuk proses, circle, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Contoh kita pakai circle. Circle ini biasanya untuk membuat contoh metamorfosis. Nah, metamorfosis yang mau ibu buat adalah contoh metamorfosisnya, misalkan dia saya ambil dari teks circle. Nih, saya klik. Nah, bisa juga dengan menggunakan yang ini. Boleh kita atur. Misalkan ibu ambil dari sini. Nah, circle, buktikan. Nah, saya mau membuat di sini insert bagan ini dengan, atau saya buat di sini insert bagan metamorfosis. Morfosis kata. Nah, metamorfosis kata di bagian teks di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, misalkan kita butuh 6 atau 7. Nah, sedangkan text box yang disediakan di sini hanya 5. Maka yang kita lakukan adalah kita menambah dengan cara mengklik di mana mau kita tambah. Contoh, saya mau klik di sini. Saya mau tambah di atas atau di bawahnya, berarti kita pilih dari bagian desain. Nah, di bagian desain boleh kita tambahkan shapes ini. Add shapes atau teks. Nah, di bagian di sini kalau kita mau menambah nih, setelah berarti after. Setelah text box ini akan menambah di sini, berarti kita pilih after. Nih. Nah, bertambah di sini 1. Nah, kalau misalkan kita mau menambah before, berarti sebelum text box ini akan ada satu tambah text box. Maka ibu pilih di sini dari desain tadi ada add shapes ini. Klik. Nah, bertambah. Nih, tambah 2. Cara menghapus misalnya text boxnya lebih. Cara menghapusnya ini, saya klik di sini, lalu saya pilih move down, memindah. Kalau dia mau menghapus, berarti tinggal saya klik di sini, saya delete. Saya klik lagi text box yang ditambah tadi di sini. Nih, saya hapus. Oke, sampai di sini untuk menambah, menghapus, dan yang berikutnya kita lanjut. Metamorfosis kata kita buat dari telur. Setelah telur, berudu. Setelah berudu berkaki. Setelah itu kata berekor, lalu kata dewasa. Nah, pengaturannya ini bisa juga kita lakukan dengan cara kita klik di sini di bagian Smart Art-nya, lalu kita desain, kita atur desainnya, boleh dengan menggunakan desain, layout-nya bisa atur lagi, bisa ubah. Contoh, yang mana mau kita ganti. Tadi kita pilih ini, kalau kita mau desainannya ganti, kita tukar, berarti ini kita tukar ke sini. Nah, yang berikutnya, saya tidak mau tukar, saya tetap, saya pilih warnanya, berarti bisa di change color, nih, warna daripada garis untuk panahnya ya. Nih, boleh kita pilih. Nah, bisa juga kita tambahkan di sini untuk dimensinya. Nih, pengaturan dimensi. Nih.
Nah, bagian teksnya boleh kita atur, kita blok semuanya, lalu kita pilih home. Di bagian home ada yang namanya teks, lalu kita atur bagian teksnya dengan cara ini, kita pilih teksnya. Nah, atau kita ganti dengan memilih warna lain ini, dan seterusnya. Saya ambil warna hitam saja. Nah, itu dia untuk penambahan daripada Smart Art. Yang berikutnya, kalau kita membuat grafik, ini grafik daripada nilai tadi, dengan cara kita pilih kembali new slide, title and content, lalu kita buat grafik, insert grafik nilai. Nah, bisa kita ambil dari sini grafiknya, kita blok. Nah, setelah kita blok, lalu kita pilih di bagian grafik, ini grafiknya. Next, kita atur grafiknya. Ini bisa dari kolom sampai dengan radar. Kita pilih kolom aja. Ini kita pilih salah satu grafiknya. Saya ambil nomor 1. Kita oke kan. Nah, setelah itu dia akan muncul Excelnya ya. Lalu kita ambil grafik yang tadi, nilai yang tadi ya, nilainya ini kita buat di sini. Untuk namanya tadi Budi, yang kedua namanya Amir, dan yang ketiga namanya Angel. Nah, di sini kita buat nilai praktek dan nilai teori. Teori ya. Nilai prakteknya untuk si Budi nilainya 90, dan nilai si Amir 80 untuk praktek, dan si Angel 80 juga. Nilai teorinya tadi 75, di sini 90, dan untuk Angel 70. Nah, jika ada kolomnya yang lebih, boleh kita klik di bagian sama seperti Excel ya. Kita klik di sini, klik kanan, kita pilih delete. Di sini juga kita klik kanan, kita pilih delete. Nah, setelah siap semuanya, lalu kita close Excelnya. Nah, kita lihat untuk grafiknya. Nah, ini grafiknya. Grafik di sini boleh kita tentukan. Ini kita double klik dulu ya. Nah, sini bisa kita atur untuk fieldnya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya ini seharusnya ini ada dia nama-namanya, dan di sini juga ada kategorinya. Kita lihat dulu ya, mungkin ada yang belum pas. Kita lihat dulu Excelnya dengan cara edit Excelnya, edit datanya. Nah, kita blok grafiknya, lalu kita okekan. Nah, dia. Nah, misalkan di sini ada dia muncul lagi seriesnya, boleh kita edit kembali. Berarti di sini masih ada yang muncul seriesnya ya. Untuk teori kita delete aja. Ini berikutnya kita aktifkan. Nah, untuk ini kita bisa hapus. Oke, nah ini dia. Untuk si Budi ada di sini berwarna biru, berarti untuk nilai praktek. Ini 90, nilai teorinya di sini ada 75, dan seterusnya. Oke. Nah, itu dia untuk insert. Dan yang berikutnya ada lagi untuk video. Nah, kebetulan videonya di sini kita ambil aja yang sudah ada ya. Insert, title, kita pilih di sini video, insert media clip.
kita klik. Nah, kita ambil satu video, misalnya dia dari bentuk minimized bundle. Ada satu video, diklik di sini, klik insert, lalu saya masukkan. Nah, ini dia satu video ya. Nih. Nah, sekarang untuk insert semuanya sudah siap, kita coba tes. Dengan cara kita jalankan, kita preview, bisa dengan menggunakan bagian slideshow di sini. Nih. Tapi jika kita klikkan slideshow-nya, berarti yang ini akan muncul di mana kita seleksi slide. Nah, ini kita jalankan videonya. Yang berikutnya, ini tunggu ya, masih mau jalan videonya. Nah, kita lihatkan aja. Nah, kalau misalkan kita mau jalankan, ini kita buat aja judulnya dulu. Nah, kita buat di sini insert video, insert video. Nah, kalau misalkan kita mau jalankan dari slide pertama, nah sampai slide seterusnya, maka ada shortcutnya dengan menekan F5. Nah, F5 boleh kita lihat slide pertama, slide kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini agak lambat ya kalau untuk slide berikutnya karena dia adalah bentuk video, dia agak lambat ya. Nah, berikutnya karena ada video ya. Oke, nah itulah untuk materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan anak-anak, maka boleh di WA Ibu ya, boleh dengan WA Ibu Nurmeda, boleh juga WA Bapak Jonathan. Sampai di sini, terima kasih.